Salam marketing dan kewirausahaan. Hari ini kita ingin membahas tentang ide usaha atau ide bisnis. Nah, ketika kita membahas ide usaha, maka yang mungkin pertama terbayang adalah bahwa ide usaha itu harus dimunculkan di awal bisnis saja gitu. Padahal tidak demikian. Yang namanya ide usaha itu harus selalu diperbarui dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan dari bisnis kita. Nah, bagi seorang wirausaha, syarat utamanya adalah dia itu harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena ide bisnis itu harus selalu muncul. Bisa jadi ketika Anda berbisnis nantinya, ide bisnis itu harus Anda munculkan setiap hari misalnya, atau setiap 1 jam misalnya. Kenapa? Karena perkembangan bisnis itu yang memang saat ini sudah sangat luar biasa. Jadi kondisi itu selalu berubah. Nah, ide bisnis yang pertama memang itu adalah ide bisnis yang paling yang utama, yang paling menjadi yang akan menjadi akar dari ide-ide selanjutnya. Nah, pertama Anda harus memiliki ide, kemudian kita eksekusi. Nah, setelah kita eksekusi, maka kemudian akan ada tuntutan yang lainnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa memasarkan produk yang sudah kita miliki tersebut. Nah, itu harus kita munculkan lagi ide marketing. Setelah ide marketing kita eksekusi, nanti akan ada lagi tuntutan, yaitu ide pengembangan bisnis atau pengembangan produk. Jika produk kita sudah mulai disenangi oleh para konsumen, sudah mulai pemasarannya itu lancar, maka muncul lagi tuntutan ide ekspansi bisnis dan ide-ide berikutnya. Makanya seorang wirausaha itu persyaratannya atau ciri-cirinya dia harus kreatif, karena dia harus selalu berpikir untuk menghasilkan ide-ide brilian berikutnya. Oke, kemudian apa saja persyaratan dari ide tersebut? Pertama, ide itu harus simple, atau ide itu harus bisa dijelaskan secara sederhana. Jika ide Anda itu terlalu rumit, ya, mungkin Anda memiliki ide yang sangat brilian sehingga susah dijelaskan, maka itu bukan ide yang bagus. Jika sampai Anda itu harus begini, saya punya ide bagus, tapi menjelaskannya itu saya harus presentasi dulu, saya harus siapkan contoh-contoh apa semacam, itu bukan ide yang bagus. Jadi ide itu sebenarnya harus simple. Harus simple itu bisa dijelaskan secara sederhana, kemudian orang yang mendengarkan juga bisa cepat mengerti. Kenapa seperti itu? Karena ide bisnis ini pasti harus Anda jelaskan kepada pihak lain. Misalnya Anda harus jelaskan kepada rekan Anda yang Anda ajak kerjasama misalnya, atau kepada investor, kepada pihak kreditor, kepada konsumen dan lain-lain sebagainya. Nah, maka ide itu cobalah susun semakin sederhana, semakin mudah dijelaskan, maka idenya adalah semakin baik. Oke, selanjutnya, ide itu harus dieksekusi dengan cepat. Jadi maksudnya jangan tunggu dulu. Kalau Anda punya ide, Anda tunggu-tunggu. Saya punya ide bisnis yang bagus, akan saya eksekusi setelah saya tamat kuliah lah misalnya. Atau saya akan eksekusi setelah saya begini misalnya. Nah, maka kemungkinan akan ada orang yang akan memotong ide bisnis Anda itu, sehingga Anda jadinya meniru atau mencontoh bisnis orang lain, padahal sebenarnya ide itu Anda sendiri yang punya pada awalnya, cuman Anda terlambat saja. Nah, perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini itu sangat cepat, sehingga setiap orang itu bisa memunculkan ide, dia tidak saling mencontoh, tapi muncul inspirasi yang sama begitu. Nah, dalam bisnis itu selalu ada keunggulan bagi atau keuntungan bagi pebisnis yang pertama melangkah, namanya first mover advantage. Jadi bisnis-bisnis yang pertama kali muncul di pasar itu selalu mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Lebih diingat oleh para konsumen. Sementara yang meniru, yang namanya meniru ini walaupun lebih bagus, tapi di mata konsumen selalu ada kelemahannya. Makanya ide itu harus dieksekusi. Begitu bisa dilaksanakan, maka laksanakan saja langsung. Oke, kemudian ide itu sebaiknya jangan terlalu mahal. Nah, ini pengalaman saya ketika membimbing program mahasiswa wirausaha. Misalnya program mahasiswa wirausaha itu budgetnya adalah sebesar 12 juta misalnya yang diberikan oleh kampus. Kebanyakan bisnis-bisnis itu atau bisnis plan itu selalu dia berusaha agar gimana supaya bisa pas 12 juta. Padahal dari sisi investor, dari sisi kreditor, itu sebenarnya salah. Jadi yang dicari itu adalah bisnis yang bagus, yang kira-kira akan mendatangkan keuntungan yang besar, tapi cost-nya jangan terlalu besar. Jadi ketika Anda menyusun biaya-biaya bisnis,
bisnis itu kalau bisa ya masih bisa diefisienkan. Nah, kemudian eh, ide bisnis yang berbiaya mahal itu biasanya kita agak kesulitan untuk melaksanakannya. Jadi cobalah kreatif untuk melaksanakan bisnis, cobalah bikin usaha yang tidak terlalu banyak memakan biaya. Oke? Ide itu ada di mana-mana. Jadi ide itu sebenarnya tergantung dari kita. Yang namanya ide bisnis itu bisa dilihat dari eh, kegiatan kita sehari-hari itu bisa didatangkan ide. Jadi bagaimana caranya mendapatkan ide? Ya, Anda harus sering mengamati apa saja yang terjadi di sekeliling Anda. Kadang-kadang kita tidak tahu. Teman kita sendiri misalnya yang setiap hari berhubungan dengan kita, ternyata kita sebenarnya punya peluang bisnis di situ dan ada ide-ide bisnis yang bisa kita jalankan dengan dia. Atau Anda selama ini di kampus, datang ke kampus, kemudian kuliah, kemudian istirahat, kemudian kuliah lagi, kemudian pulang. Sebenarnya Anda melewatkan begitu banyak ide bisnis dalam satu hari. Nah, seorang wirausaha itu dia sensitif terhadap berbagai peluang bisnis. Makanya dia ketika mengamati, wah ini bisa saya jadikan bisnis. Itu tergantung dari pengamatan kita masing-masing. Oke, kemudian kita harus berpikir di luar kotak. Jadi maksudnya berpikir di luar kotak ini ketika mencari ide, kita jangan mengkotakkan diri. Kotak itu maksudnya batasan. Misalnya, ketika kita mengucapkan sebagai seorang mahasiswa saya tidak mungkin berbisnis ini misalnya. Itu berarti kita menciptakan kotak. Jadi kita ciptakan kotak bagi diri kita sendiri sehingga kita ya di dalam kotak itu saja. Jadi kita bisnis-bisnis yang kita anggap nggak mungkin mahasiswa melaksanakan nggak akan kita ambil. Padahal sebenarnya kalau kita hilangkan kotak tersebut sudah banyak contohnya mahasiswa yang berhasil berbisnis besar gitu. Misalnya seperti Elang Gumilang kalau nggak salah namanya. Jadi Elang ini dia berbisnis properti pada saat dia masih kuliah. Coba bayangkan seorang mahasiswa yang masih apa namanya harus belajar setiap hari di kampus, bikin tugas dan segala macam, dia punya bisnis properti, jual beli perumahan. Nah, ada juga mahasiswa seperti si Khairul Tanjung dulu ketika awal dia berbisnis itu juga ketika mahasiswa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Dia menghilangkan kotak. Dia menganggap ya sebagai mahasiswa ya saya bisa bisnis apa saja gitu. Jadi dia menghilangkan batasan. Atau misalnya Anda bikin batasan ini yang juga sering terjadi. Berbisnis itu tidak mungkin kalau tidak apa namanya tidak punya uang misalnya atau tidak punya modal. Nah, sehingga Anda itu sebenarnya punya kalau Anda hilangkan kotak itu Anda sebenarnya bisa berbisnis macam-macam, tapi karena menganggap bisnis itu harus uang dulu gitu, maka terciptalah kotak. Nah, kita nggak bisa eh, menghasilkan ide-ide brilian. Nah, seperti di contoh gambar ini main XOX. Nah, karena tidak ada kotak, yang si merah menganggap tidak ada kotak, maka dia bisa menang. Padahal sebenarnya dia harusnya imbang permainannya. Oke, saya ada satu permainan untuk berpikir di luar kotak ini. Eh, pada screen berikutnya, saya akan tunjukkan pada Anda sebuah gambar kumpulan dari bulatan merah dan bulatan biru. Oke, dalam waktu 5 detik, saya akan minta Anda untuk menghitung bulatan yang merah saja. Ingat, Anda harus hitung bulatan yang merah saja. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, sekarang pertanyaannya, berapakah bulatan yang biru? Nah, jika Anda belum pernah mengikuti permainan ini dan Anda mengikuti instruksi saya, pasti Anda tidak akan bisa menjawabnya. Kenapa? Karena tadi saya memberikan kotak sama Anda. Jadi kotak yang saya berikan itu adalah coba hitung yang merah. Nah, ketika Anda melihat gambar ini, warna biru walaupun ada di layar ini itu menjadi invincible atau menjadi hilang dari pandangan Anda. Jadi ketika kita punya kotak, padahal ide bisnis ini ada tepat di depan kita tapi menjadi tidak terlihat. Kenapa? Karena sudah diberikan kotak. Sama seperti tadi saya memberikan kotak kepada Anda, hitung yang merah. Maka Anda dalam 5 detik fokus pada yang merah saja. Padahal yang biru juga ada di sini. Jadi kotak itu maksudnya. Maka ketika kita memikirkan ide bisnis, hilangkanlah kotak-kotak tersebut. Jangan menganggap bisnis itu harus uang dulu. Bisnis itu harus apa namanya? Harus langsung usaha besar lah. Tidak bisa mahasiswa berbisnis, jangan seperti itu. Jadi pikirkanlah, hilanglah kotak-kotak tersebut sehingga Anda bisa memikirkan ide bisnis. Kadang-kadang ide bisnis itu ada dekat kita. Cuman kita karena ada kotak, kita tidak bisa melihatnya. Oke.
Nah, ini dia. Jadi otak kita itu hanya melihat apa yang kita program untuk melihatnya. Your brain only sees what you're programmed to look for. Jadi, ketika saya program otak Anda tadi untuk melihat bulatan yang merah, maka yang biru menjadi tidak terlihat atau menjadi hilang, padahal dia ada. Oke, gimana caranya mencari ide? Pertama caranya adalah selesaikan problem atau selesaikan masalah. Jadi apa saja masalah yang ada di sekeliling Anda, maka pecahkan itu bisa menjadi ide bisnis. Misalnya sebagai mahasiswa, apa saja problem mahasiswa? Misalnya mahasiswa itu banyak tugas setiap hari, tapi dia nggak punya printer misalnya. Nah itu ide bisnis. Anda nggak punya printer misalnya, ya pinjam printer punya orang lain, sampai Anda bisa beli printer sendiri misalnya. Apa saja masalah yang ada di ini. Kemudian solve a need atau pecahkan kebutuhan. Setiap orang itu dari bangun tidur sampai tidur lagi akan punya kebutuhan. Misal saya misalnya bangun tidur, saya butuh informasi. Karena saya kalau baru bangun tidur itu biasanya cek dulu notifikasi. Maka berarti kebutuhan saya adalah berita, kemudian informasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau saya sudah bangun, saya biasanya sikat gigi dulu, kemudian mandi. Berarti saya butuh pasta gigi, saya butuh sikat gigi, saya butuh sabun, saya butuh air, saya butuh handuk, saya butuh macam-macam. Itu semuanya adalah ide bisnis. Kemudian setelah mandi saya pakai pakaian. Berarti seluruh pakaian saya adalah ide bisnis, termasuk jam, baju, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya butuh kopi. Itu kondisinya sebelum saya berangkat ke kampus, sebelum saya berangkat mengajar. Jadi ketika kita melihat kebutuhan seseorang dalam satu hari saja, itu mungkin ada ribuan ide bisnis di sana. Tinggal kita kita modifikasi misalnya. Kemudian selesaikan atau solve a frustration. Ini lebih tinggi lagi dari problem. Apa yang membuat orang frustasi? Nah, itu adalah ide bisnis bagi kita. Jadi sebenarnya ketika ada kesempitan, maka di situ ada kesempatan bagi seorang pebisnis. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, amati saja produk-produk yang ada, kemudian kita tiru, tapi jangan kita tiru 100%, tapi kita tiru, kemudian kita berikanlah modifikasi-modifikasi atau kita perbaiki produknya. Bisa kita perbaiki menjadi lebih bagus, atau kita perbaiki bisa menjadi lebih murah. Dua-duanya bisa dijual. Nah, dan itu dibutuhkan oleh para konsumen. Oke, ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk mencari ide bisnis, yaitu Google. Saya yakin semua orang sekarang sudah punya smartphone, sehingga Google sudah ada di dalam sini. Seharusnya mencari ide bisnis tidak susah lagi. Nah, untuk menghilangkan kotak-kotak yang ada tadi, salah satu caranya adalah kita manfaatkan Google. Ya, misalnya, ini saya berusaha mencari di Google usaha dengan modal 5 juta rupiah. Misalnya saya punya uang 5 juta, saya nggak punya ide. Gimana caranya? Saya cari aja di Google. Nah, kemudian keluar hasilnya sebesar 6.970.000 result. Hasil. Ya kan? Hanya punya modal 5 juta, dirikan usaha ini saja katanya. Kemudian ragam usaha dengan modal 5 juta rupiah. Jadi dengan modal 5 juta rupiah itu sudah begitu banyak usaha yang bisa kita jalankan. Mungkin Anda bertanya lagi, 5 juta kan banyak bagi kami. Gimana caranya saya bisa berbisnis di bawah 5 juta dengan uang 0 rupiah? Jawabannya gampang, tinggal kita Google lagi. Nah, cara bikin usaha tanpa modal. Ini keluar lagi lebih banyak daripada yang tadi. Yang tadi cuma 6 juta, ini 15 juta 300.000 result. Ya kan? 8 cara bisnis tanpa modal sepeser pun tanpa risiko. Nah, tanpa modal, tanpa risiko, ya tinggal kita baca saja. Memang kalau di internet begitu banyak hasil yang keluar, memang kita tergantung dari kita saja lagi menseleksi. Jangan Anda searching seperti ini, kemudian ambil yang paling atas, klik, langsung dijalankan, ya tidak seperti itu. Tentu ada analisa yang Anda kerjakan. Tanpa modal, 6 bisnis ini bakal sukses jika kamu lakukan di Instagram. Nah, gratis, ya kan? Oke. Kemudian jika tidak mau membaca di Google, sekarang juga bisa menggunakan YouTube. Seperti di channel saya ini, Anda kesulitan untuk mencari ide bisnis, kan Anda cara mencari ide bisnis. Keluarlah salah satunya video karya saya ini. Nah,
untuk mencari ide bisnis yang lain juga bisa menggunakan YouTube. Kata kuncinya ya sama saja. Misalnya begini, kita masuk YouTube, kemudian kita masukkan saja cara membuat apa misalnya. Saya bikin contoh cara membuat kue misalnya. Di sini ada yang menarik, cara membuat kue ulang tahun bentuk sepatu, ya kan? Nah, lama belajarnya hanya sekitar 10 menit saja. Jadi 10 menit Anda sudah bisa bikin kue ini. Tinggal kita cobakan. Saya rasa ini kue yang seperti ini jarang sekali orang yang menjual. Apalagi Anda bisa modifikasi sehingga harganya misalnya jadi lebih murah, ya kan? Akan laku sekali. Nah, dengan bahan yang sederhana, misalnya resep cara membuat Oreo cake viral paling mudah 2 bahan saja. Nah, dengan 2 bahan saja Anda bisa berbisnis. Ya kan, cara membuat kue. Oke. Cara membuat kolam lele dari tepal, ini juga contoh. Misalnya Anda nggak mau bikin kue, bikin bakwan atau yang lain, maunya beternak, ya silakan di searching saja di YouTube, sudah banyak ininya. Nah, mungkin kalau ada seperti ini, kita lihat aja yang view-nya banyak, berarti itu mungkin yang yang mudah gitu ya. Ini ada view yang sudah 700.000 tutorial cara pembuatan kolam bundar untuk lele. Nah, oke. Nah, sekarang juga kita bisa berbisnis tidak meninggalkan rumah. Cara menjual barang di Tokopedia misalnya, atau Anda tinggal ganti cara menjual barang di Shopee, cara menjual barang di mana misalnya. Nah, tidak ada yang susah. Jadi kita tinggal buka Google, buka YouTube. Cuman kadang-kadang kita selama ini lupa. Kita buka YouTube untuk melihat orang main PUBG misalnya, atau kita lihat Atta Halilintar. Nah, itu tidak apa-apa, silakan dilaksanakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau Anda ingin berbisnis ya lihat-lihat juga channel-channel yang seperti ini. Kemudian jika misalnya Anda berbisnis ke luar negeri, Anda misalnya bingung, tadi Anda punya kotak, saya berbisnis di kota kecil di daerah, nggak mungkin saya punya bisnis luar negeri. Itu namanya kita sudah bikin kotak lagi. Gimana cara menghilangkannya? Cari lagi di YouTube cara mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Oke, pada intinya adalah ketika mencari bisnis, Anda harus sesuaikan antara skill Anda dengan kebutuhan pasar. Dan caranya sekarang sudah gampang sekali. Skill kita itu hampir tidak terbatas karena kita bisa cari di YouTube atau di Google. Kemudian jika ada pasarnya, maka ide bisnis itulah yang akan kita jalankan selanjutnya. Oke, demikian saja dari saya materi singkat kali ini sehubungan dengan bagaimana cara mencari ide bisnis. Mudah-mudahan bisa membantu bisnis Anda. Silahkan kalau seandainya ada yang kurang, silahkan diberikan masukan di kolom komentar. Demikian saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.